Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo sahabat prestasi, hari ini kita akan mewawancarai salah satu siswi berprestasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Berlian Mukti atau biasa dipanggil Berlin atau Mukti. Saya Sabila Naylia, bisa dipanggil Sabila. Kali ini kita akan kedatangan salah satu siswi berprestasi di SMP 1 Simon nih. Penasaran nggak siapa? Siapa ya kira-kira? Penonton juga pasti penasaran kan? Yuk langsung aja simak video berikut ini. Returning to Oneness with the Creator. Perkenalkan, nama saya Aurel Zila, siswi SMP Negeri 1 Simo dari kelas 9. Membaca adalah salah satu hobi saya sedari kecil. Sejak saya menduduki bangku SMP, saya mulai mengembangkan hobi saya melalui bercerita. Do you guys want to know more about it? So, let's see. Oke, langsung aja kita panggil Aurel Zeta. Halo. Gimana nih kabarnya? Belum Baik. duduk bang, biar duduk dulu. Oh nggak apa-apa bang. Gimana kabarnya hari ini? Jadi baik sekali. Puji Tuhan. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kan ini kan udah disediain beberapa pertanyaan nih sama tim kreatif. Ya. Jadi maaf ya kalau kita banyak tanya ke kamu, salin tim kreatif aja. Gak apa. Jadi dengar-dengar kamu habis ikut storytelling ya? Iya, betul sekali. Wah, keren banget ya. Terima kasih. Dapat juara berapa? Puji Tuhan 1. Wih. Keren. Oh ya, apa sih alasan kamu mengambil tema The Legend of Mbah Petro? Itu menurut ketentuan dari Perpusda Boy, itu memang dia haruskan untuk mengambil tema tersebut. Jadi ya, walaupun beda versinya. Seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih, inti dari storytelling The Legend of Mbah Petro itu apa? Oke, intinya ya, boleh saya ceritain sedikit sinopsisnya? Boleh banget. Oke, jadi pada tahu Desa Genting nggak? Enggak. Oke, jadi Desa Genting itu berada di Cepogo Boyolali. Nah, di situ ada patung Petro. Nah, patung Petro itu tuh saya ceritain ya. Jadi pas masa terakhir dinasti Majapahit itu ada perbedaan kepercayaan antar agama. Jadi memang kalau misalnya Majapahit itu kan kerajaan Hindu. Nah, tapi ada salah satu anggota keluarga kerajaan yang mana menganut kepercayaan Islam sehingga akhirnya dipaksa untuk keluar dan kemudian akhirnya pindah ke daerah Tegal Seruni. Tahu Tegal Seruni? Enggak juga. Berarti bukan orang Cepo kok. Iya, bukan. Kamu juga bukan kan? Bukan. Perang Simo. Baik, nah dan di situ salah satu anggota keluarganya itu mempunyai keturunan. Nah, namanya itu Mbah Petro alias yang sekarang ini kita ceritakan. Mbah Petro ini atau Suwadi sering juga disebut sebagai Handoko Kusumo. Nah, ya betul sekali. Nah, dia itu anaknya itu orangnya males, tapi di sisi lain dia juga punya kelebihan. Kelebihannya itu dia punya supernatural power alias kekuatan supranatural seperti itu. Itu beneran? Benar. Nah, tahu nggak apa? Enggak. Nah, itu tuh supernatural powernya itu titis, di bahasa Jawa titis. Jadi apa yang dia katakan itu selalu benar. Gitu. Sama kayak ngeramal bukan? Betul, betul sekali. Nah, ketika Handoko Kusumo ini pas masa setelah udah gede, dia itu mau tetak sunat. Oh iya. Nah, di situ kan tahu kan kalau misalnya Handoko Kusumo itu gak suka mandi, maka dipaksa sama kakak tertuanya itu untuk mandi. Nah, tapi lucunya pas mandi di Gandul River alias Sungai Gandul, si Handoko Kusumo itu hilang, nggak tahu kemana, bener-bener nggak tahu kemana. Ke Mars. Benar, mungkin ya, tapi enggak. Tapi ya
setelah itu kan dicari sama keluarganya, kemana sih Handoko Kusumo gitu kan. Ya. Nah, ternyata pas dicari itu memang nggak ketemu sama sekali, dan akhirnya pas malam harinya, pas kakak tertuanya itu nyari mana Handoko Kusumo, ada suaranya itu mirip sama Handoko Kusumo. Tahu nggak apa yang dikatakan sama Handoko Kusumo? Apa? Oke, jadi dia itu katanya itu si Handoko Kusumo itu jadi penguasa di Merapi Mountain, alias di Gunung Merapi, itu menjadi penguasa di situ. Nggak tahu kenapa, tapi memang tiba-tiba jadi penguasa gitu. Dan ya akhirnya beliau bilang kalau misal mau ketemu dia, mau ataupun ketika ada Thanksgiving events itu tuh harus prepare sesajen. Nah, sesajennya itu ada tumpeng nasi jagung sama tempe gembus. Selain itu juga harus kamu ngapain? Gak apa-apa. Ya selain itu Oke, lanjut. Selain itu ada singkong bakar juga kan. Nah, sampai sekarang itu ya masih dipercaya itu juga. Terus juga selain itu tuh selama menjadi penguasa, Handoko Kusumo itu juga mengajarkan hal-hal yang baik, menyebarkan agama, mencontohkan hal yang baik, terus juga melerai pertengkaran gitu-gitu. Nah, ya katanya seperti itu hingga akhir hayatnya. Seperti itu. Jadi kira-kira ya sinopsisnya seperti itu aja sih. Oh iya, sebelum storytelling dipentaskan pasti ada banyak latihan terlebih dahulu kan ya? Iya. Nah, berapa lama sih waktu Zita buat latihan itu? Baiklah, itu sekitar 2 minggu kurang. Tapi itu ada tahapannya sih. Apa sih tahapannya kalau boleh tahu? Oke, jadi yang pertama itu kan memang ada 2 seleksi. Yang pertama adalah seleksi awal. Lalu yang kedua itu adalah tahap finalnya. Nah, untuk seleksi awal itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk persiapannya. Dan ya selama seleksi awal itu bentuknya itu video dan kemudian dikirim ke Perpusda. Setelah itu kita menunggu pengumumannya. Kami menunggu pengumumannya itu sekitar cukup lama sih, itu sekitar 1 minggu juga. Dan kemudian itu pengumuman untuk 10 besar di finalnya. Nah, kemudian setelah tahap finalnya diumumkan, akhirnya saya itu latihan selama 5 hari kurang lebih. Terus kalau boleh tahu ya, tokoh inspiratif kamu tuh siapa sih? Oke, tokoh inspiratif saya itu tidak perlu jauh-jauh ya. Tebak siapa? Siapa ya? Mama Papa? Aduh, benar sekali. Mama, Papa, dan juga kakak saya itu tokoh inspiratif saya. Kenapa? Pertanyaan bagus. Karena mereka itu selalu mengajarkan dan juga tidak pernah menuntut saya. Terus juga selalu mendukung, selalu suportif kepada saya juga. Terus juga memfasilitasi saya, bahkan di sela-sela kesibukannya gitu kan. Ya makanya saya jadikan tokoh inspiratif karena memang sangat menginspirasi saya. Waduh. Oke, terus Adakah tips and trick untuk dapat tampil dengan percaya diri saat berbicara atau bercerita di depan umum? tips and trick ya? Oke. Kalau menurut kamu gimana? Iya, gimana? Oke, jadi FYI, ya for your information, itu tuh saat kecil saya tuh pemalu. Masa? Gak percaya? Gak percaya. Bener loh, Gak percaya aku. Iya, kan gak percaya kan? Enggak. Soalnya ya saya tuh ya memang pemalu, cuman karena saya juga sering tampil berdasarkan pengalaman dan juga ya pengalaman itu saya tuh sering tampil gitu kan. Ya karena hal tersebut saya juga jadi lebih percaya diri dan lebih bersemangat lagi gitu. Ya walaupun malu-malu sebenarnya. Jadi awalnya kayak mau nggak mau gitu. Ya, tapi ya karena udah sering ditunjukin itu Terbiasa. ya sudah terbiasa. Dan juga saya sering gagal sih. Tapi itu pasti bikin saya jadi bangkit lagi kan. Tambah semangat. Betul. Dan kunci utamanya itu satu. Apa? Temen, tekun, tekan. Teman, tekun, Tekan. tekan. Apa itu? Temen
sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh, harus tekun sehingga kamu bisa tekan, alias bisa sampai ya. Suka duka kamu selama sebelum lomba itu apa aja menurut kamu? Sampai setelah lomba, Oke. suka dukanya itu apa aja? Baik, pertanyaannya bagus juga. Jadi untuk suka duka saya, yang pertama suka dulu ya. Iya. Suka saya tuh karena saya bisa menambah pengalaman, juga menambah wawasan. Karena di storytelling itu kan membutuhkan bahasa Inggris kan. Iya. Nah, itu pasti butuh grammar, tenses, pronunciation, yang mana ya itu sangat dibutuhkan gitu kan. Jadi itu ya saya senang karena bisa menambah wawasan gitu. Tapi untuk dukanya sendiri karena waktu yang singkat banget, 1 minggu itu kan saya harus menghafalkan sekitar 3 lembar. Jadi ya belum lagi sama ekspresi saya, maintain expression dan juga pronunciation saya supaya nggak miss juga. Jadi ya stres dikit. Stres tak tertolong. Ya betul, tidak tertolong. Oh ya, gimana sih perasaanmu bisa menampilkan storytelling yang sangat luar biasa itu? Wah, terima kasih loh. Iya. Terus untuk perasaan saya sendiri, saya senang sih pastinya, juga bangga dan juga saya jadi lebih bersemangat lagi untuk menampilkan. Kan kamu kan udah bawain cerita The Legend of Mbah Petruk dengan sangat-sangat luar biasa nih. Pujiannya Iya. Terus menurut kamu apa pesan atau amanat gitulah dari The Legend of Mbah Petruk? oke, ini Menurut kamu gitu apa? baik. Ini sebenarnya pernah saya sampaikan di dalam ceritanya sih. Itu kalimatnya seperti ini. Mbah Kyai Petruk teaches us about the definition of life. It is defined as life and death, where every living thing must die. Nah, itu yang pertama. Jadi, itu menjelaskan bahwa Mbah Kyai Petruk itu mengajarkan kita tentang kehidupan dan juga kematian. Jadi semua orang itu, semua makhluk hidup itu pasti akan meninggal. Nah, kemudian yang kedua, the purpose of life in Japanese society is an achievement in life, understanding the origin of man and returning to oneness with the Creator. Nah, dari situ maka Boleh dipraktekin nggak? oke. Gimana praktekinnya? Ya kamu praktekin kayak waktu kamu storytelling. Oke. Praktekin gitu. Alright. Kamu langsung berdiri kok, berdiri aja. Wah. Baiklah. Oke, saya ambil sedikit cukup kan ya? Iya. Semua juga apa kok, semua nggak apa. Waduh, Serius, terlalu banyak nanti. Baik. Mbah Kyai Petruk teaches us about the definition of life. It is defined as life and death, where every living thing must die. The purpose of life in Japanese society is an achievement in life, understanding the origin of man and returning to oneness with the Creator. Artinya apa? Ya, baiklah. Artinya dong. Oke, saya jelaskan ya. Ya, seperti yang pertama tadi. Oke, baiklah. Seperti yang pertama tadi, jadi semua makhluk hidup itu harus pastinya meninggal. Ya, yang kedua, ketika kita meninggal dan lebih ke ketika kita hidup, pastinya kita membutuhkan harus ada achievement, harus ada pencapaian dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa kita juga tidak boleh sombong karena pastinya semua makhluk hidup itu sama. Dan ya seperti itu saja kira-kira. Oh iya, berikan satu motivasi dong untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Motivasi ya seperti yang saya bilang tadi, semangat dalam menggapai cita-cita, dalam menggapai keinginan, dan jangan lupa untuk terus berdoa juga, dan pastinya kunci utamanya tekan lagi. Jangan menyerah. Oke, kita udah masuk di penghujung acara nih. Jadi sebelum kita closing, yuk kita undang teman-teman kita yang di balik layar. Yuk, sini. Hai guys. Hai. Kita tim belakang dari
podcast ini. Di balik kamera ya guys ya. Yes. Oke, sekian podcast dari kami tim jurnalistik Spensasi Boy. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.